Kalian pernah gak sih iseng ngebandingin perilaku antara ayah dan ibu kalian? Dan berpikir kenapa mereka sifatnya bisa berbeda ya? Selain karena beda gender dan beda peran, kira-kira kenapa ya? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Aliha Syahraini. Aku mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area. Aku dari kelas A1, Psikologi Angkatan tahun 2022. Dengan NIM 228600028. Nah, video ini aku buat sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian 1 dengan ibu dosen kami yang cantik, Ibu Anawati D. Purba SPC MPC Psikolog. Perilaku spesifik yang ada dan umum terjadi pada usia dewasa madya. Nah, sebelum membahas perilakunya, kita harus tahu dulu nih, dewasa madya itu apa sih? Jadi, menurut seorang ahli bernama Sandrock, masa dewasa madya adalah masa yang dimulai ketika seseorang memasuki usia 40-45 tahun, hingga 60-65 tahun. Lalu, menurut seorang ahli lifespan, Gilbert Bream, menyatakan bahwa middle adulthood atau dewasa madya adalah masa yang penuh dengan perubahan. Nah, selain itu ada banyak juga pendapat-pendapat lain dari para ahli mengenai pernyataan dewasa madya ini. Seperti pendapat Harlock yang mengatakan dewasa madya ini merupakan periode puncak keberhasilan, sedangkan menurut pendapat Erikson bahwa dewasa madya ini merupakan masa kritis. Oke, selanjutnya aku akan berfokus menjelaskan dua materi terkait perilaku spesifik yang umumnya ada atau terjadi di usia dewasa madya. Nah, yang pertama itu, hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku individu dewasa madya. Lalu yang kedua, contoh perilakunya. Baiklah teman-teman, sebelum kita tahu perilakunya apa aja nih, kita harus tahu dulu faktor-faktor yang menjadi pemicu munculnya atau terbentuknya suatu perilaku. Jadi, faktor yang pertama itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga ini merupakan aspek sosial yang paling berpengaruh pada kehidupan di dewasa madya. Misalnya aja nih, perhatian orang-orang dewasa madya itu terbagi dua. Yang pertama kepada anaknya yang semakin besar dan kepada orang tuanya yang semakin tua. Nah, dimana dengan keadaan seperti itu, orang-orang usia madya ini harus menyesuaikan diri dengan melepas anaknya yang berkuliah atau yang sudah menikah dengan mulai membagi waktunya untuk mengurus orang tuanya yang sakit. Nah, penyesuaian diri ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus dimiliki setiap individu yang akan menghadapi peristiwa di mana anak-anaknya akan pergi meninggalkan rumah untuk kehidupan yang lebih mandiri. Karena individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik dalam menghadapi datangnya fase itu akan cenderung melakukan persiapan dan perencanaan yang baik sehingga dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi kekhawatiran yang muncul. Dan pada fase itu tiba, individu tersebut akan bersikap lebih realistik dan objektif dengan keadaan yang dialaminya. Yang kedua adalah pekerjaan. Biasanya, prestasi keberhasilan tertinggi seseorang diperoleh pada waktu usia 40-50 tahun. Tetapi bagaimanapun juga, ada beberapa orang di usia madya yang telah mencapai puncak status dalam pekerjaannya, tapi merasa belum puas. Karena pekerjaan yang dia jalani saat ini adalah pekerjaan yang dulu dia terima karena keterpaksaan untuk menanggung jawabi keluarganya. Bukan pekerjaan yang benar-benar ia suka, sehingga tidak jarang beberapa orang rela ganti pekerjaan di usia madya demi kenyamanan mereka. Untuk itulah, untuk beberapa orang yang merasa puas dengan prestasi kerjanya selama masa kerjanya dan memiliki pensiunan untuk masa tuanya, kelak biasanya dan kebanyakan jauh lebih santai menjalani kehidupan di usia madyanya, ketimbang mereka yang sadar bahwa tidak ada jaminan masa tua dan memaksa mereka untuk terus bekerja jika mereka ingin terus hidup. Yang ketiga adalah kesehatan. Usia madya ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Dimulai pada usia pertengahan 40 tahunan, terdapat peningkatan ketidakmampuan dan ketidakabsahan yang berlangsung dengan cepat dan seterusnya. Dan masalah kesehatan secara umum pada usia madya mencakup kecenderungan untuk mudah lelah, telinga berdengung, sakit pada otot, kepekaan kulit, pusing-pusing biasa, sakit pada lambung, kehilangan selera makan, serta insomnia. Sehingga salah satu bentuk penyesuaian diri pada masa dewasa madya yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Penyesuaian diri ini merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh individu atau setiap makhluk hidup berkembang agar tidak sulit dalam menempatkan diri dan tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Jika seseorang gagal dan tidak mampu melakukan atau melalui proses penyesuaian diri, maka akan cenderung pesimis, tidak bahagia, dan tidak dapat bertahan atau menerima realita yang terjadi atau ditemuinya dalam kehidupannya sehari-hari.
Selanjutnya yang keempat adalah agama. Kenapa agama? Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli yaitu Duff dan Hong pada tahun 2000 menunjukkan bahwa tingkat keberagaman atau religiusitas dapat memperkuat dan melindungi individu dari pikiran-pikiran negatifnya, seperti rasa cemas ketika memikirkan kematian. Lalu, hal senada juga dinyatakan oleh seorang ahli bernama Wen pada tahun 2012 bahwa religiusitas dapat menurunkan tingkat ketakutan dan kecemasan akan kematian pada individu. Perilaku-perilaku dan sifat karakteristik umum orang usia dewasa madya. Jawaban dari pertanyaan di awal video adalah, menurut seorang ahli bernama Soto, dia mengatakan, gen kita menyediakan titik awal untuk kepribadian dan mereka tetap bersama kita seiring bertambahnya usia. Namun, seiring bertambahnya usia, kita memiliki lebih banyak pengalaman hidup dan ada yang lebih banyak peluang untuk beralih dari titik awal genetik kamu.